Halo and welcome back to Guru Akuntansi Channel, tempat kamu belajar akuntansi. Oke, kita masuk ke pelajaran akuntansi keuangan ya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai lanjutan dari video mengenai pelajaran rekonsiliasi ya, materi rekonsiliasi bank. Nah, untuk video sekarang kita akan melakukan bagaimana cara melakukan rekonsiliasi bank ya. Nah, silakan dilihat dulu apa saja yang nanti akan dibahas di dalam video ini. Pertama, saya akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan rekonsiliasi ya berdasarkan faktor perbedaan yang terjadi antara catatan antara perusahaan dengan bank ya. Kemudian kita akan lihat bagaimana bentuk-bentuk rekonsiliasi bank ya, modelnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita langsung ya akan melakukan praktek rekonsiliasi bank. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu kita berbicara bagaimana cara melakukan rekonsiliasi ya. Oke, nah cara melakukan rekonsiliasi di sini kita harus melihat bahwasanya catatan antar perusahaan dengan catatan bank gitu ya, itu kita compare ya, kita bandingkan atau bahasanya direkonsil gitu ya. Nah, ketika melakukan rekonsiliasi antara catatan perusahaan dengan catatan bank, kita sudah harus tahu ya, sudah terlebih dahulu menelusuri transaksi-transaksi apa saja yang membuat catatan yang dimiliki oleh perusahaan itu saldo akhir dari akun kas bank atau cash in bank itu berbeda dengan saldo yang ada di rekening koran. Nah, maka kita sudah belajar di video sebelumnya mengenai 7 faktor perbedaan yang menyebabkan perbedaan antara catatan perusahaan dengan bank ya. Nah, di sini kita lihat ya, transaksi-transaksi yang terjadi dari faktor-faktor perbedaan tersebut. Pertama adalah catatan perusahaan, transaksi yang akan menambah saldo perusahaan. Oke, yang pertama itu adalah penerimaan yang sudah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Ya, jadi artinya bank dalam rekening koran itu sudah mencatatnya sebagai penambahan saldo rekening perusahaan, tetapi di perusahaan itu tidak mengetahui bahwasanya dia sudah menerima saldo ya, sudah menambah uang saldo yang ada di bank. Nah, ini contoh dari penerimaan yang sudah dicatat oleh bank tapi belum masuk ke dalam jurnal penerimaan kas ya di catatan perusahaan ya, seperti transfer bank, interest income atau pendapatan bunga, dan inkaso. Inkaso ini adalah penagihan piutang yang dilakukan oleh bank. Oke, nah itu transaksi yang pertama. Transaksi yang kedua ya, itu adalah kesalahan dalam mencatat pengeluaran ya kas bank terlalu tinggi. Ya, jadi karena ini kesalahan yang dilakukan oleh internal perusahaan, mencatat pengeluaran itu terlalu tinggi ya, sehingga harus dilakukan penambahan. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah kesalahan dalam mencatat penerimaan kas bank ya, terlalu rendah dibuat gitu ya. Nah, sehingga karena terjadinya catatan yang salah dari penerimaan bank yang terlalu rendah, maka perusahaan itu harus mengkoreksinya dengan menambah menyesuaikan dengan menambah saldo yang salah catat tadi ya. Oke, kemudian transaksi yang menyebabkan saldo cash in bank itu berkurang. Yang pertama itu adalah pengeluaran ya, ada pengeluaran yang sudah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, di sini yang ini contohnya misalkan seperti bank service charge atau biaya administrasi bank atau transfer keluar ya. Perusahaan itu melakukan transfer keluar sehingga secara catatan di bank ya udah tercatat gitu ya, termutasi, terrekord, tetapi di pengeluaran kas di catatan perusahaan itu belum. Oke, kemudian yang kedua yaitu kesalahan mencatat pengeluaran kas bank terlalu rendah. Ya, jadi karena salah mencatat terlalu rendah dari yang seharusnya ya, berarti harus dikeluarkan lagi uang penyesuaiannya ya. Dan yang ketiga yaitu
kesalahan mencatat penerimaan kas terlalu tinggi, sehingga di sini karena dicatat terlalu tinggi berarti harus dikurangkan saldo cash in banknya. Dan yang terakhir itu adalah not sufficient fund check atau insufficient fund check atau cek tidak cukup dana ya, dimana perusahaan sudah mencatat di jurnal pengeluaran kas bahwasanya cash in bank itu sudah berkurang, tetapi di bank ketika cek itu mau diuangkan, bank menolak sebab tidak ada dana ya, rekening tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk diuangkan ceknya. Oke. Nah, itu faktor yang menyebab perbedaan ya, transaksi yang terjadi yang dapat menambah saldo atau mengurangi saldo cash in bank ya di perusahaan. Nah, kita pindah ke catatan bank ya. Nah, apa saja transaksi yang akan menambah saldo menurut catatan bank? Yang pertama adalah deposit in transit ya, atau setoran dalam perjalanan. Jadi, secara catatan perusahaan sudah mencatatnya ke dalam akun cash in bank ya, terjadi penambahan saldo, tetapi oleh bank itu belum dicatat ya. Nah, deposit in transit ini bisa terjadi ketika pas saat akhir-akhir ini ya, akhir-akhir bulan ya, atau akhir-akhir periode ya, sehingga belum muncul di rekening koran. Nah, kemudian yang kedua adalah kesalahan mencatat pengeluaran terlalu tinggi. Nah, ini kasusnya sama saja sebenarnya dengan perusahaan. Jadi bank bisa saja melakukan kesalahan ya. Kemudian yang ketiga juga kesalahan mencatat penerimaan terlalu rendah. Oke. Kemudian transaksi-transaksi yang dapat mengurangi saldo menurut catatan bank, yang pertama itu adalah outstanding check. Ya, outstanding check itu alias cek dalam peredaran. Jadi menurut perusahaan sudah mengurangi saldo cash in bank ya. Tetapi menurut bank, karena ceknya itu masih dipegang oleh si pemegang cek gitu ya, belum diuangkan oleh dia, maka ya nggak masuk gitu ya, nggak keluar ya, nggak berkurang saldo kas yang ada di rekening si perusahaan. Oke. Kemudian yang kedua, kesalahan mencatat pengeluaran terlalu rendah, dan yang ketiga kesalahan mencatat penerimaan terlalu tinggi. Oke. Nah, ini adalah faktor-faktor yang akan kita lakukan, kita telusuri ketika terjadi perbedaan antara perusahaan dan bank ya, dari sisi saldo cash in bank. Oke. Kita lanjutkan bagaimana bentuk-bentuk rekonsiliasi bank ya. Jadi rekonsiliasi bank itu bentuknya ada beberapa macam ya, ada 4 macam di sini saya sampaikan. Yang pertama adalah bentuk staffel atau bentuk vertikal ya. Jadi bentuk staffel ini adalah bentuk yang dia disusun secara bertingkat ya. Kalau kalian bisa lihat di sini yang dimulai paling pertama di sini adalah saldo perusahaan ya, saldo kas menurut perusahaan. Kemudian di bawah itu saldo menurut pembukuan bank ya, jadi dibuat bertingkat ya, atas perusahaan dulu baru di bawah bank gitu. Nah, itu bentuk staffel, bentuk bertingkat atau vertikal. Kemudian yang kedua adalah bentuk skontrol atau bentuk horizontal atau mendatar. Jadi di sini sebelah kiri itu saldo menurut perusahaan, kemudian di sebelah kanan itu saldo menurut bank ya. Nah, itu bentuk yang kedua. Kemudian bentuk yang ketiga adalah bentuk 4 kolom ya, rekonsiliasi bank dalam bentuk 4 kolom. Nah, di sini bentuk penyajiannya itu tabel ya, tabel yang terdiri dari 5 kolom ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, tetapi hanya ada 4 kolom nominal mutasi ya. Di sini 4 kolom nominal mutasinya. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah bentuk 8 kolom. Nah, di sini kita bisa lihat ada bentuk 8 kolom. Jadi secara kolomnya di sini ada 9 kolom ya, tetapi untuk kolom nominal mutasinya ya, ini dipisahkan antara saldo bank perusahaan gitu, bank perusahaan, jadi lebih didetili daripada bentuk 4 kolom ya. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara melakukan rekonsiliasi bank ya. Di sini saya perlihatkan ya, atau nah di sini ada contoh soal ya. Contoh soal kita akan praktik bagaimana melakukan rekonsiliasi bank ya. Oke, di sini saya sudah persiapkan bentuk rekonsiliasi bank bentuk kontrol ya, alias horizontal. Jadi di sebelah kiri di sini saya persiapkan hitungan catatan perusahaan ya, kemudian yang di sebelah kanan perhitungan untuk bank ya. Nah, kita mulai dari yang pertama di sini ya, pada catatan PT Mekarsari per 31 Juli 2019 itu saldo akhir cash in bank ya menurut catatan perusahaan itu adalah 65.200.000. Namun di rekening koran saldo kas bank yang tercatat itu sebesar 70.400.000. Oke. Nah, kita masukkan dulu informasi saldo masing-masing ya pihak ya. Perusahaan itu sebesar 65.200. Oke. Kemudian menurut bank itu sebesar 70.400.000. Oke. Nah, kemudian kita masukkan transaksi-transaksi yang terjadi ya. Jadi setelah ditelusuri penyebabnya ditemukan beberapa transaksi berikut ini. Jadi ada 7 transaksi penyebab perbedaan antara saldo menurut catatan perusahaan dengan menurut catatan bank ya. Nah, kita analisis transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama di sini bank menagih piutang wesel perusahaan dengan nominal 13 juta, bunga 1 juta. Untuk penagihan bank dibebani ya, membebani biaya penagihan 600.000. Oke, yang pertama 13 juta ya, itu adalah berupa piutang wesel yang ditagih oleh bank. Nah, berarti ini adalah faktor terkait dengan penerimaan piutang yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini bank itu sudah mencatat bahwasanya telah terjadi penambahan di saldo rekening perusahaan. Tapi perusahaan kan tidak mengetahuinya. Perusahaan baru mengetahuinya setelah menerima rekening koran. Oleh karena terjadi penambahan saldo di rekening perusahaan, maka di catatan perusahaan itu ditambah gitu ya. Kita masukkan ini adalah inkaso ya, alias penagihan piutang oleh bank. Totalnya adalah sebesar 13 juta. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada dapat bunga. Jadi selain piutang ya, pelunasan ya, mendapatkan pelunasan piutang 13 juta, piutang wesel ini ada dapat bunga juga. Nah, di sini kita masukkan. Oke, saya buatkan angka 1 karena ini berkaitan dengan transaksi nomor 1 ya, yaitu biaya penagihan. Oke, bunga ya, bunga itu sebesar 1 juta. Oke, nah kemudian untuk penagihan bank membebani biaya penagihan, berarti di sini bank sudah mengurangi saldo rekening perusahaan ya, rekeningnya, tetapi di perusahaan kan tidak tahu ya sudah dikurangi, maka dicatatlah di sisi perusahaan pengurangan akibat bank itu membebankan biaya penagihan. Oke, sebesar 600.000. Selesai untuk transaksi yang pertama ya. Kemudian transaksi yang kedua, PT Mekarsari menyetor uang di tanggal 31 sebesar 6 juta. Setoran ini belum tercatat di rekening koran. Nah, artinya di sini adalah secara saldo di perusahaan, menurut perusahaan, saldo cash in bank itu sudah bertambah 6 juta. Tetapi di bank itu belum terlihat ya. Karena di bank belum terlihat, berarti di sini kita masukkan ya setoran dalam perjalanan ya. Ini namanya setoran dalam perjalanan alias deposit in transit ya. Jadi karena perusahaan sudah mencatatnya sebagai penambahan tetapi bank belum mencatatnya sebagai penambahan, ya berarti dilakukanlah ya penambahan di sisi bank. Oke, sebesar 6 juta.
Oke. Kemudian transaksi yang ketiga ya, selesai transaksi kedua. Kita masuk ke transaksi yang ketiga. PT Mekarsari menerima cek dari debitur sebagai pelunasan utangnya sebesar 8 juta. Ketika mau diuangkan, bank menolak karena cek tersebut tidak ada dananya. Oke, nah nomor 3 secara analisisnya, perusahaan itu sudah menganggap saldo cash in banknya sudah bertambah ya. Akun cash in banknya sudah bertambah karena debitur sudah melunasi utangnya. Tetapi ternyata ketika mau diuangkan, uangnya nggak ada ya. Dan perusahaan itu terlanjur telah mencatatnya sebagai penambahan di saldo cash in bank. Nah, oleh karena itu harus diperbaiki ya, dikoreksi saldo cash in banknya dengan cara mengurangkan ya, mengeluarkan kembali gitu kan istilahnya, yang penerimaan dari pelunasan utang debitur ini tetapi nggak jadi gitu kan, dikurangkan. Ini disebut sebagai, karena tidak cukup dana, itu adalah insufficient fund check ya, alias cek tidak cukup dana. Oke. Nah, ini sebesar berapa tadi? 8 juta ya. 8 juta, kita masukkan 8 juta. Oke. Selanjutnya di nomor 4, di transaksi nomor 4 masih ada cek milik PT Mekarsari yang belum diuangkan oleh pemegang cek sebesar 12 juta. Nah, ini ya adalah transaksi penyebab faktornya disebut sebagai outstanding check alias cek dalam peredaran, di mana perusahaan ya, di sini PT Mekarsari itu sudah mengakui telah terjadi pengurangan saldo cash in bank ya, akan tetapi di bank itu belum terlihat bahwasanya saldo rekening perusahaan itu sudah berkurang. Kenapa? Karena pemegang ceknya belum menguangkan ya, dia masih memegang ceknya tapi belum dicairkan. Oleh karena itu kita koreksi ya dari sisi bank, kita koreksi dari sisi bank ya, bahwasanya sudah terjadi pengurangan saldo rekening yang ada di bank. Oke, ini transaksi nomor 4, outstanding check. Oke, pengurangan sebesar 12 juta. Oke, standing check 12 juta. Selanjutnya di transaksi nomor 5, perusahaan mengeluarkan cek untuk mengisi kas kecil 2 juta. Jumlah tersebut ternyata dicatat oleh bagian akuntan di jurnal penerimaan kas. Nah, ini bagian akuntannya keliru gitu ya. Dia salah mencatat, seharusnya itu dicatat di jurnal pengeluaran kas ya, karena mengeluarkan cek untuk mengisi kas kecil ya, mengurangkan cash in bank 2 juta, tetapi malah dicatat oleh orang akuntannya di jurnal penerimaan kas. Nah, ketika terjadi kesalahan dalam pencatatan seperti ini, maka kita harus terlebih dahulu ya membalikkan 2 juta ini yang awalnya ditambah menjadi bertambah saldo cash in banknya, kita balikkan supaya habis ya, maksudnya yang jurnal penerimaan kas ini jadi kosong gitu ya, 2 juta. Baru setelah itu kita perbaiki lagi dengan mengurangi jurnal ya, mengurangi saldo cash in bank. Nah, nomor 5 ini analisisnya adalah pertama 2 juta yang ditambah itu dikurangi, berarti kan dikurangi 2 juta. Kedua, dikurangi lagi 2 juta gitu ya untuk mengisi kas kecil, sehingga total yang harus dikoreksi di catatan menurut perusahaan itu sebesar 4 juta ya. Yang pertama 2 juta yang pertama itu untuk menghabiskan atau memperbaiki kesalahan di jurnal penerimaan kas. Baru yang 2 juta yang kedua itu untuk mengakui ya pengeluaran uang kas cash in bank untuk kas kecil. Nah, sehingga di sini 2 juta itu tetapi dikali 2 jadinya 4 juta ya. Terjadi pengeluaran uang kas
Transaksi nomor 5, ini error in recording ya. Sebesar 4 juta ya. Kenapa double? Ya tadi sudah saya jelaskan ya. Kenapa dia jadi double. Oke. Kemudian yang ke-6, bank memberikan jasa giro 1.200.000 dan membebankan biaya administrasi 400.000. Nah, ini sudah dalam catatan bank ini sudah dibuat, tetapi perusahaan baru mengetahuinya, sehingga kita koreksi dari catatan perusahaan. Memberikan jasa giro berarti menambah uang atau saldo yang ada di bank, ya, menambah saldo rekening perusahaan. Yang pertama jasa giro ya, jasa giro interest income ya. Oke, interest income itu sebesar 1.200.000 dan kemudian beban administrasi ya, berarti itu mengurangi ya, beban administrasi membebani banking charge itu sebesar 400.000. Oke. Ya, selanjutnya yang terakhir, cek atas nama PT Bersama sebesar 3 juta ternyata dicatat oleh bank sebagai pengurang saldo kas bank ya, saldo kas bank PT Mekarsari. Nah, kasus transaksi nomor 7 ini ya, kasus nomor 7 ini jadi ada cek ya, tapi cek itu atas nama PT Bersama ya, bukan PT Mekarsari ya. Kita kan ada di sisi PT Mekarsari nih. Nah, tetapi oleh bank malah mencatatnya sebagai pengurang saldo cash bank yang milik rekeningnya PT Mekarsari. Oleh karena itu, ya di sini pasti ya yang terjadi yang namanya error in recording ya, kesalahan pencatatan, sehingga untuk mengkoreksi hal seperti ini ya, maka ini harus ditambahkan di koreksi catatan menurut bank ya. Ya, ditambahkan di catatan menurut bank karena sudah dikurangi oleh bank, padahal sebenarnya ini kesalahan, sebuah kesalahan ya. Maka harus ditambahkan, terakhir ya nomor 7, harus ditambahkan ini dimasukin kembali gitu kan. Awalnya kan sudah dikurangi oleh bank karena salah, bank melakukan kesalahan ya, masukin lagi duitnya gitu sebesar 3 juta. Oke. Nah, terakhir selesai 3 juta di transaksi nomor 7. Sekarang kita akan kita akan menghitungnya. Pertama, kita hitung dulu subtotal yang ada di penambahan menurut perusahaan. Oke. Kemudian kita subtotal lagi pengurangan yang ada di catatan menurut perusahaan. Oke. Kemudian kita ya selalu menurut perusahaan ditambah dengan penambahan dikurangi dengan pengurangan. Oke, hasilnya adalah 67.400.000. Di sini juga kita subtotalkan terlebih dahulu penambahan menurut catatan bank. Kemudian ini karena cuma satu ya, masukin saja pengurangannya. Ya, sekarang kita hitung saldo menurut bank ditambah dengan penambahannya dikurang dengan pengurangannya, sehingga hasil akhirnya apakah sama, apakah seimbang, kita lihat. Oke, hasilnya sama. Ya, hasilnya sama berarti pengerjaan kita sudah pas, sudah benar ya. Rekonsiliasi bank yang kita lakukan berhasil. Oke, sampai di sini. Terima kasih and bye-bye.